Ya, halo apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI dan saat ini sedang berlangsung di ruang rapat Komisi 9 membahas terkait dengan bagaimana proses keberlanjutan dari makan bergizi gratis program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini saya mengetahui bahwa ada beberapa informasi atau pembahasan di dalam mengenai bagaimana nanti akan adanya sertifikasi terkait dengan SPPG yang menyalurkan atau mendistribusikan makanan bergizi gratis di daerah-daerah. Nah, lantas bagaimana ini pengawasan dari Komisi 9 sendiri terkait dengan program ini dan keberlanjutan terkait dengan sertifikasi tersebut. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 9, yaitu Ibu Neti dari fraksi PKS. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, tadi kita melihat nih sedang berlanjut atau berlangsung ya proses rapat mengenai pembahasan bagaimana ini distribusi dari makanan bergizi gratis sendiri. Bu, sejauh ini dari Komisi 9 ini sudah 1 tahun artinya kan program ini berjalan. Apakah ada temuan-temuan khusus Bu yang nantinya akan menjadi dasar untuk sertifikasi sendiri dari BGN? Ya, tentu saja dalam rapat dengar pendapat hari ini bersama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, kami Komisi 9 menjalankan fungsi pengawasan atas kunjungan, kemudian juga temuan lapangan serta pengaduan dari masyarakat yang harus disampaikan dan ditindaklanjuti oleh BGN agar tata kelola program MBG ini semakin baik dan ujungnya adalah program MBG semakin berkualitas. Kenapa? Karena satu sisi kita semua menyadari sepenuhnya program ini adalah program yang dedicated ya, memang ditujukan untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia khususnya peserta didik dan juga para santri, ditambah kelompok 3B. Nah, oleh karena itulah kita ingin memastikan anggaran yang besar, dukungan anggaran yang besar ini betul-betul dapat dihitung ya indikator keberhasilannya dengan penurunan dan pencegahan stunting, kemudian peningkatan status gizi, kebugaran peserta didik dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya dan juga teman-teman Komisi 9 tadi sebagiannya menyetujui ya bahwa BGN akan melakukan proses akreditasi terhadap SPPG ya. Kenapa? Karena kita ingin ke depan akan semakin kompetitif ya SPPG yang memberikan layanan pemenuhan gizi ini. Ada tingkat A, B, C begitu ya, sehingga dengan cara seperti ini SPPG berlomba-lomba untuk terus meningkatkan tata kelola dan menyajikan MBG yang semakin berkualitas ya. Nah, tentu saja kita tadi ya secara pribadi saya menyampaikan harapan dan catatan bahwa indikator untuk menetapkan akreditasi ini harus terstandarisasi ya, sehingga semua SPPG mencoba untuk terus memperbaiki ya. Seperti tadi saya contohkan praktek baik yang kita temukan di beberapa SPPG untuk IPAL, instalasi pengolahan air limbah, kemudian juga untuk kebersihan dapurnya, mereka menggunakan grease trap ya, yang ternyata tidak semua SPPG menggunakan alat tersebut ya, itu satu. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah pandangan ahli gizi. Tadi saya secara khusus meng-highlight bahwa jangan lagi praktek di bulan Ramadan tahun lalu terulang di Ramadan tahun ini ya, sehingga pandangan ahli gizi bahwa kita harus mengedepankan real food bukan ultra processed food ini harus menjadi pertimbangan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan fungsi pengawasan ya. Kita ingin bahwa yang disajikan oleh BGN melalui SPPG ini tentu akan memperbaiki ya gizi anak-anak kita. Dan yang ketiga, saya juga mendorong agar BGN punya terobosan ya. Kalau kemudian penerimanya disebutkan sudah lebih dari 50 juta dan akan dituntaskan sampai 2026 ini 82 juta lebih ya. Maka di belakangnya ada 55 juta orang dewasa, atau kalau pasangan suami istri lebih ratusan juta ya orang tua, orang dewasa yang kemudian mengetahui program ini. Nah, saya menekankan bahwa program MBG ini menjadi momentum dan kesempatan bagi BGN untuk melakukan perubahan ya, pola pemberian makan bergizi kepada anak-anak ya. Nah, oleh karena itu tolong difikirkan apakah kemudian ada dialog dengan orang tua, ada perubahan mindset terhadap keluarga, sehingga proses pembiasaan itu bukan hanya sekali
di sekolah, tapi juga ditindaklanjuti di rumah. Ya, kenapa? Karena ada sebagian keluarga yang memang tidak punya pilihan atau sudah menetapkan kebiasaan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan mereka untuk memperluas fungsi edukasi dan literasi yang harus mereka lakukan. Ya. Kemudian yang keempat, tadi saya garis bawahi bahwa program MBG ini harus bisa memberikan trickle down effect, ya, bukan hanya status gizinya, kemudian juga bukan hanya pembukaan lapangan kerja, tapi juga efek ekonomi. Ya, kita ingin nggak ada monopoli, ya, kita ingin nggak ada konglomerasi, sehingga 40, 50 sampai 70% petani lokal, nelayan itu bisa menikmati kehadiran program MBG. Saya tadi kasih contoh di dapil saya itu ada Karangsong, tempat pelelangan ikan. Nah, gimana caranya agar local wisdom itu bisa masuk dalam menu MBG sehingga bisa menyerap, ya, hasil bumi, hasil pertanian, peternakan, perikanan masyarakat setempat. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ibu Neti membahas terkait bagaimana perkembangan dari program MBG ini dan bagaimana nanti proses pengawasan sehingga menimbulkan trusting dari masyarakat jauh lebih dalam lagi. Saya Anggun Karini kembali ke studio.